Halo guys, kembali lagi di K3 Millennial Channel. Oke, sesuai dengan request dari rekan-rekan, hari ini saya akan mengambil tema tentang kebisingan. Sebelum saya lanjut, jangan lupa buat rekan-rekan semuanya, klik tombol subscribe dan channel. Mari kita sama-sama membangun dan membantu, mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut. Eh, Beberapa hari yang lalu ada beberapa rekan yang menanyakan dan meminta sedikit penjelasan tentang kebisingan. Oke, hari ini saya akan bahas sedikit tentang kebisingan. Jadi kebisingan itu apa, lalu bahayanya apa, dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat risiko akibat kebisingan. Oke, yang pertama adalah kebisingan. Kebisingan itu adalah suara ya. Jadi suara yang ditimbulkan oleh benda dan diukur dengan tingkat desibel, itu namanya kebisingan. Lalu resikonya apa? Resikonya ada banyak. Ada sekitar 4 resiko yang bisa dirasakan ketika kita berada di kebisingan. Nanti saya bahas. Nanti kita bahas. Terus apa yang bisa kita lakukan juga nanti kita bahas, cara untuk kita minimal mengurangi tingkat risiko ketika kita bekerja atau berada di tempat yang bising. Oke, kita mulai dari yang pertama, kebisingan. Jadi sebenarnya pada dasarnya manusia itu boleh menerima tingkat kebisingan selama 24 jam itu adalah 40 desibel selama 24 jam. Namun terkadang kita begitu keluar dari rumah berkendara sepeda motor, terus bekerja, terus mengunjungi sebuah tempat hiburan dan lain sebagainya, eh, otomatis di tempat itu ada keningkatan, ada penaikan tingkat desibel atau tingkat kebisingan, sehingga paparan dari kebisingan itu cukup berbahaya bagi kita dengan jangka panjang seperti itu. Nah, eh, resikonya apa sih yang bisa kita terima ketika kita berada di tempat yang bising atau bahkan kita bekerja di tempat yang bising? Ada 4. Yang pertama adalah tentang fisiologi, lalu psikologi, komunikasi, dan ketulian. Kita bahas yang pertama adalah fisiologi. Nah, fisiologi ini maksudnya seperti ini. Ketika kita bekerja atau berada di tempat yang bising, atau kita menonton konser, atau kita bekerja di tempat industri yang disitu ada banyak alat berat dan mesin, lalu ketika kita berada di tempat yang ramai, fisiologi yang dimaksud di sini adalah ada semacam peningkatan tekanan darah. Lalu saraf motor kita juga terganggu. Itu adalah salah satu bahaya fisiologi. Terus yang kedua adalah bahaya psikologi. Yang dimaksud bahaya fisiologi ini yang cukup berbahaya. Contohnya adalah ketika kita bekerja di tempat yang bising, atau kita bekerja di sebuah pabrik, atau kita menonton konser, atau kita sedang berada di jalan raya. Secara psikologi itu mengurangi tingkat konsentrasi kita. Terus ada rasa tidak nyaman dan ada emosional yang meningkat, sehingga biasanya ketika kita bekerja di tempat yang bising, rasa tidak nyaman dan konsentrasi kita terganggu. Banyak kejadian juga manpower yang kecelakaan akibat terlalu terpapar kebisingan yang di atas batas ambang yang diterima oleh manusia, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah penurunan komunikasi. Jelas ya. Jadi ketika kita bekerja di tempat yang bising, komunikasi kita dengan teman atau dengan rekan atau dengan pengawas atau dengan siapapun di situ akan terganggu. Contohnya ketika kita bekerja di tempat sebuah industri pabrik, di situ ada banyak sekali lalu lalang peralatan seperti forklift, ada kendaraan yang ada di dalam industri itu, apakah mobil truk atau apapun itu yang lalu lalang. Nah, di tempat yang bising biasanya kita memberitahu seseorang bahwa akan ada kendaraan lewat, itu tidak terdengar, dan itu cukup berbahaya, dan itu sering juga terjadi di area ataupun di jalan raya.
Biasanya tingkat kecelakaan di jalan raya, faktor penyebabnya adalah kebisingan, konsentrasinya kurang, rasa emosional cukup tinggi, terus secara psikologis juga tekanan darah dan saraf motoriknya juga berkurang, terus pendengarannya juga berkurang. Dan yang terakhir adalah yang keempat itu adalah ketulian atau pendengaran. Jadi dengan kita bekerja atau kita berada di tempat yang bising lebih dari ambang batas kebisingan yang boleh diterima oleh manusia dan dalam jangka yang panjang, itu bisa mengakibatkan ketulian. Tulinya nggak sekarang, tapi nanti beberapa tahun ke depan pendengaran kita akan mengalami ketulian, dan itu sifatnya permanen, nggak bisa lagi disembuhkan. Seperti itu. Itu adalah resiko ya rekan-rekan. Terus yang terakhir saya akan jelaskan sebelum saya menjelaskan APD atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat resiko, saya akan menjelaskan tentang desibel. Melanjutkan tadi yang saya jelaskan, yang boleh diterima oleh manusia 24 jam itu adalah 40 desibel. Tetapi ketika kita berada di tempat kerja, kita berada di luar, dan kita berada di sebuah area yang ternyata di situ bisingnya lebih besar, sebenarnya kita masih bisa, tubuh manusia masih bisa menerima sebesar 75 desibel. Asalkan tidak lebih dari 8 jam. Tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam, resikonya secara jangka panjang itu bisa menyebabkan ketulian. Terus bagaimana dong caranya kalau kita bekerja di sebuah tempat, atau kita mengunjungi sebuah area, atau kita berada di area yang ternyata cukup bising sekali, seperti ada peralatan yang suaranya besar, lalu mesin-mesin yang menghasilkan bunyi besar, ya, sehingga kebisingannya lebih dari 100 desibel. Itu bagaimana sih gitu. Nah, saya akan sedikit menjelaskan. Nah, jadi seperti ini untuk penanggulangan atau untuk mengurangi tingkat risiko paparan dari kebisingan. Yang pertama adalah kita menggunakan APD. Nah, di video sebelum ini saya sudah menjelaskan ada 5 hierarki dalam pengendalian bahaya, dan APD itu adalah yang terakhir. Kenapa kita pilihnya APD? Karena APD adalah yang paling mudah, yang paling mungkin kita lakukan di tempat kerja atau dimanapun kita berada, seperti itu. Nah, untuk menentukan APD juga nggak bisa kita sembarangan menggunakan APD. Contohnya di sebuah tempat atau sebuah tempat kerja kita, di area kerja kita, ada mesin yang menghasilkan suara yang besar. Kita nggak bisa langsung menentukan, oh gunakan saja air plug atau gunakan saja air muff, nggak bisa seperti itu. Di sini ada beberapa contoh APD yang bisa kita gunakan. Tetapi yang paling penting kita gunakan adalah kita mengetahui berapa besar tingkat desibel atau tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh mesin itu. Contohnya di dalam industri ada sekitar 120 desibel. Dan itu tidak boleh diterima oleh manusia selama 8 jam secara terus-menerus atau turut-temurut, seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan APD apa yang bisa kita gunakan untuk meredus atau untuk mengurangi tingkat resiko akibat kebisingan itu? Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, adalah mengetahui dengan cara mengukur tingkat kebisingan. Saya ambil contoh. Di sebuah area atau sebuah ruangan ada sebuah alat yang menimbulkan kebisingan sebesar 110 desibel. Ingat ya, yang boleh diterima oleh manusia selama 8 jam itu adalah 74 desibel atau 75 desibel. Lebih dari itu tidak boleh. Nah, terus bagaimana kita bisa bekerja di situ dengan paparan 110 desibel? Saya sarankan gunakan APD yang bisa meredus sebesar seperti ini. Seperti ini cara menghitungnya. Jadi kebisingan 110 dikurangi tingkat paparan yang boleh diterima oleh manusia. Yang boleh diterima oleh manusia selama 8 jam itu adalah 95 desibel. Dan
selama 1 jam. Kalau selama 8 jam itu 75 desibel. Nah, jadi seperti ini. 110 dikurangi 75 desibel. Nah, hasilnya adalah 35 desibel. Berarti kita butuh APD yang bisa meredus atau bisa menahan sebesar 35 desibel. Saya ulangi ya. Di area itu ada kebisingan 110 desibel ketika diukur dengan alat pengukur kebisingan. Sedangkan kita bekerja di situ selama 8 jam. Dan selama 8 jam kita boleh menerima tingkat kebisingan sebesar 75 desibel atau 74 desibel. Caranya begini. 110 itu adalah tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh mesin atau peralatan di tempat kita bekerja dikurangi tingkat desibel yang boleh kita terima. Kita terima boleh ada 75 desibel selama 8 jam. Sama dengan 110 dikurangi 75 desibel sama dengan 35 desibel. Berarti kita butuh APD yang bisa menahan sebesar 35 desibel. Nah, di sini saya punya 2 contoh APD untuk bisa kita gunakan ketika kita bekerja di area yang bising. Yang pertama ini contohnya ada namanya AirMap. Dan untuk membeli atau untuk menggunakan AirMap juga jangan sembarangan, harus yang sudah ada standar. Kalau di sini ada namanya standar ANSI. Nah, seperti ini ya, ANSI seperti ini. Dan kalau di Indonesia itu ada namanya standar SNI. Dan yang kedua ini ada namanya air plug seperti ini. Ini ada namanya air plug seperti ini ya. Ini air plug. Isi di dalamnya adalah bentuk benda seperti busa yang dimasukkan ke dalam kuping. Oke, saya jelaskan sedikit. Untuk air plug sendiri itu ada tingkatan berbeda-beda untuk mengurangi tingkat kebisingan. Dan fungsi dari air plug ataupun AirMuff itu adalah meredup atau menahan tingkat kebisingan. Nah, tadi kita sudah bisa lihat ya, di sebuah area ternyata bisingnya 110 dikurangi 75 sama dengan 35 desibel. Nah, ketika memberi air plug jangan sembarangan asal beli, tapi kita harus tahu ukuran dari berapa yang bisa dia redup. Di sini ada 34 desibel. Nah, terbalik ya, itu tulisannya 34 desibel. Yang dimaksud di sini 34 desibel adalah meredup atau mengurangi sebesar 34 desibel. Nah, yang kita butuhkan tadi adalah 35. Artinya air plug untuk yang tipe seperti ini yang berkodekan 34 desibel ini tidak boleh digunakan di area yang kebisingannya 110 desibel. Jadi harus beli yang lebih tinggi dari ini. Ada air plug yang 35 sudah cukup ya. Ada juga yang 65 dan lain sebagainya. Jadi menentukannya bukan dari jenis APD-nya, tapi dari jumlah berapa desibel yang bisa dia redup. Seperti itu. Begitu juga dengan AirMuff. Jadi AirMuff itu ada ukurannya masing-masing di setiap kemasan. Ini kebetulan kemasannya sudah nggak ada, jadi saya nggak tahu berapa desibel yang bisa AirMuff ini gunakan untuk meredup. Tapi setahu saya sejauh ini untuk AirMuff dia sanggup meredup tingkat kebisingan sebesar 110 ke atas, 120 ke bawah, ya. Jadi nggak bisa meredup sekitar 120 desibel ke bawah seperti itu. Nah, itu adalah yang bisa saya sampaikan tentang kebisingan. Jadi jika rekan-rekan masih belum jelas dengan apa yang saya jelaskan, boleh komen di tabel di bawah.
Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Dan saran, masukan saya akan terima semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan kedepannya saya akan berusaha untuk membuat yang lebih baik lagi. Dan sebelum saya tutup, untuk area industri, untuk area kerja kita, rekan-rekan semuanya, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa tingkat desibel maksimum batas yang boleh diterima manusia. Yang pertama tadi adalah 40 desibel, itu 24 jam itu boleh menerima 40 desibel. Dan selama 8 jam itu boleh menerima 75 desibel. Dan selama 1 jam itu boleh menerima 95 desibel. Dan untuk di atas 95 desibel itu hanya boleh didengarkan 1 detik. Ya rekan-rekan semuanya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi buat rekan-rekan semuanya yang belum subscribe, boleh di subscribe channel kita. Kita dukung bersama, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Saya akhiri, selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.